Pernah nggak sih kamu mikir, kok bisa ya ada orang yang salah tapi PD-nya minta ampun? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas fenomena psikologis super menarik di balik rasa percaya diri buta ini. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, kamu lagi di rapat atau mungkin lagi ngobrol sama teman. Terus ada satu orang nih yang pengetahuannya soal topik itu ya gitu-gitu aja. Tapi cara ngomongnya, wih kayak dia pakarnya pakar sedunia. Anehnya justru kebalikannya. Orang yang beneran ahli, yang jago banget, malah sering kedengeran ragu. Mereka tuh santai aja ngaku. Oh soal itu saya nggak tahu. Keren kan? Nah, paradoks ini bukan kebetulan loh. Ini tuh namanya bias kognitif yang dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Ditemukan pertama kali tahun 1999 sama dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger. Terus apa sih sebenarnya efek Dunning-Kruger ini? Biar gampang, coba deh kita bayangin ini sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan yang punya beberapa tahap penting. Nah, perjalanan ini nunjukin hubungan antara rasa percaya diri kita sama kemampuan kita. Dimulai dari, ya, puncak gunung kebodohan. Ini nih fase di mana kita baru tahu dikit, tapi PD-nya udah setinggi langit. Terus, seiring kita belajar lebih banyak, kita sadar, wah, ternyata banyak banget yang gue nggak tahu. Disinilah kita jatuh ke lembah keputusasaan. Baru deh, setelah terus belajar, kita pelan-pelan naik ke lereng pencerahan, di mana rasa percaya diri kita akhirnya mulai cocok sama kemampuan kita yang sebenarnya. Pertanyaannya, kok bisa gini ya? Kenapa hampir semua orang ngalamin fase-fase ini? Jawabannya, menurut para psikolog, adalah karena adanya kutukan ganda. Semuanya ini intinya ada di satu skill, metakognisi. Gampangnya, metakognisi itu kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Sadar apa yang kita tahu, dan sadar apa yang kita nggak tahu. Nah, orang yang kemampuannya masih rendah di satu bidang, seringkali skill metakognisinya ini juga belum keasah. Jadi, mereka bahkan nggak sadar kalau mereka punya kekurangan. Kutipan ini ngejelasin kutukan ganda itu dengan pas banget. Intinya gini, skill yang kamu butuhin buat jadi jago di sesuatu, itu adalah skill yang sama yang kamu butuhin buat nilai sejago apa kamu atau orang lain. Jadi kalau kamu belum punya skill itu, ya gimana mau sadar kalau kamu bikin kesalahan? Nggak bisa kan? Dan ini bukan cuma teori di buku loh, efek ini dampaknya nyata banget, apalagi di dunia kerja. Ini bisa jadi masalah serius. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Orang yang kemampuannya rendah itu suka overestimate skill mereka. Mereka juga sering nggak bisa lihat keahlian orang lain. Sebaliknya, orang yang beneran jago malah suka underestimate diri sendiri. Mereka mikir, ini kan gampang, pasti semua orang juga bisa. Padahal yang nggak. Akibatnya, wah bisa bahaya. Keputusan yang diambil jadi ngawur. Dikasih kritik atau masukan yang bagus, malah nolak. Inovasi jadi mandek. Dan yang paling parah, ini bisa bikin moral tim anjlok. Karena ide-ide cemerlang dari orang yang kompeten tapi diam aja, jadi nggak kedengeran. Oke. Jadi gimana caranya biar kita nggak kejebak di sini? Tenang, ada satu alat yang ampuh banget buat jadi kompas kita. Namanya umpan balik atau feedback. Jadi, gimana caranya biar penilaian kita soal diri sendiri itu pas sesuai sama kenyataan? Jawabannya simpel, kita harus mulai lihat keluar. Ini dia nih kuncinya. Kita harus aktif dan rutin minta feedback. Tanya ke rekan kerja, atasan, atau mentor yang kita percaya. Anggap aja kritik itu bukan serangan, tapi data berharga buat kita jadi lebih baik. Kuncinya satu, jangan defensif. Dengerin, terima, dan pakai itu buat ngelihat apa yang selama ini nggak kita lihat dari diri sendiri. Selain minta feedback, ada satu hal lagi yang nggak boleh berhenti, belajar. Karena makin banyak kita belajar, makin kita sadar, wow, ternyata luas banget ya ilmunya. Dan kesadaran itu secara otomatis bikin kita lebih rendah hati. Jadi, intinya, ngatasin efek Dunning-Kruger itu soal mengubah mindset. Bukan lagi pengen kelihatan pinter, tapi benar-benar pengen jadi pinter. Shakespeare pernah bilang, orang bodoh mengira dirinya bijak, tetapi orang bijak tahu dirinya bodoh. Kena banget kan? Kebijaksanaan sejati itu justru dimulai dari keberanian kita buat ngaku, gue nggak tahu semuanya. Nah, sebagai penutup, coba deh kamu renungin sebentar. Kira-kira di bidang apa ya kamu sekarang lagi ada di puncak gunung kebodohanmu sendiri? Dan yang lebih penting lagi, siapa satu orang yang bisa kamu samperin minggu ini buat minta feedback jujur, supaya kamu bisa mulai perjalananmu menuju keahlian yang sesungguhnya?